Sudah, Mem. Sudah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Mem. Ya, ini kelas 10 akuntansi 2 ya. Iya. Bagaimana internetnya? Sudah disiapkan baik-baik ya? Ya, Mem. Iya, ada yang baru masuk, Nurdin Harindi. Oke. Internet bagus, mudah-mudahan tidak ada hambatan sampai terakhir. Ya. GCR-nya sudah dilihat, nah. Modul sama LKPD-nya sudah dipelajari? Sudah, Mem. Sudah ya, LKPD pertemuan 2 ya. Ya. Absensi, presensinya sudah diisi? Sudah? Sudah. Ya, nanti anggap saja yang ikut meeting hari ini, kalau belum sempat absen, nanti akan memasukkan ya. Oke, sebelum kita mulai, Mem minta tolong kepada Hasni. Ayo Hasni, silakan suaranya dikasih nyala. Iya, Hasni Mem. ada? Ayo silakan, pimpin doa. Ada, Mem. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulan, Rabbi sigani ilman, warsukani fahman. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Hasni. Ya. Iya, Mem. Materi minggu lalu masih ingat? Tentang apa ya? Masih. Tentang pelaku ekonomi. Iya, pinter. Who is that? Maria. Siapa? Maria. Oke, berarti Maria belajar nih. Ayo yang lain bagaimana? Iya, ini pretest yang barusan diisi di kuisis. Ayo, hasilnya sudah diketahui ya? Iya, Ada yang Mem. dapat 100? Saya, Mem. Siapa? Maria. Maria lagi. Iya, ini tadi Mem sempat rekap tapi belum selesai ya. Nurjaya sudah, Maria. Nanti yang belum dapat nilai bagus, perhatikan, pelajari baik-baik, dengar baik-baik. Ya, nanti mudah-mudahan di post-testnya dapat 100 semua ya. Siap? Baik. Siap, Mem. Iya, masih berkaitan dengan KD yang sama dengan minggu lalu, yaitu KD 3T4 dan 4.4 tentang menganalisis model dan pelaku ekonomi. Ya, yang 4.4 yaitu mengklasifikasi model dan pelaku ekonomi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui digital learning, guru dan peserta didik melakukan pembelajaran dan tanya jawab dengan pendekatan saintifik dan model problem ekonomi tentang model dan pelaku ekonomi. Sehingga diharapkan peserta didik mampu menganalisis sirkuler flow diagram dengan baik. Ya. Ya. Yang pertama kita akan masuk di peran rumah tangga. Apakahnya? Konsumen. Iya, konsumen atau konsumen. Ini ya, peran rumah tangga konsumen. Yang pertama adalah apa? Sebagai
Sebagai Sebagai pemakai barang pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai Sebagai Oh, faksi. iya, benar. Produksi. Lanjutkan. Ini macam-macam faktor produksi ya, yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Yang pertama adalah sumber daya asli ya, yaitu sumber daya alam dan tenaga kerja. Yang kedua adalah turunan, faktor produksi turunan terdiri dari dua, yaitu modal dan skill atau kewirausahaan. Kita lanjutkan lagi. Iya, kita masuk di peran RTP. Apa RTP kemarin? rumah tangga Tangga konsumen. Iya. Ini dia perannya. Yang pertama, Sebagai barang Sebagai produsen barang dan jasa. produksi sebagai agen pembangunan. iya. Jadi ada 3 ya perannya ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut di pelaku yang ketiga, yaitu pemerintah. Nah, ini perannya. Ada 3 perannya, yaitu yang pertama sebagai pengatur. Nah, kalau pengatur berarti pemerintah yaitu membuat Undang-undang, peraturan, Fiskal dan kebijakan fiskal dan moneter. Kalau kebijakan fiskal ini berkaitan dengan apa? Dengan? Ada yang tahu? Pajak, ya? Iya kan? Nah, menetapkan kebijakan fiskal ini penerimaan negara berkaitan dengan pajak. Nah, kalau moneter berarti berkaitan dengan uang yang beredar, gitu ya. Sebagai pengatur juga pemerintah harus mengawasi perekonomian, gitu ya. Nah, yang kedua adalah pemerintah sebagai konsumen, yaitu pemerintah membeli peralatan untuk keperluan instansi, membeli peralatan militer membutuhkan tenaga kerja. Sebagai produsen, nah, pemerintah juga mengelola perusahaan. Kalau PLN itu berkaitan dengan apa? listrik, Iya, listrik. Kalau Pertamina? Minyak. Wah, minyak bumi. Anakku bilang bensin. Ya. Oh, Telkom? Jaringan. Iya, jaringan yang termasuk kita pakai hari ini ya. Iya. Wifi-nya lancar apa tidak? Oke, sampai sini mengerti? Ngerti. Oke, kita lanjutkan. Iya, masyarakat luar negeri. Kemarin yang kita bahas hanya satu ya, baru perdagangan ekspor dan impor. Ya, nah sekarang ada tambah lagi perannya, yaitu ada pertukaran tenaga kerja, ya kan? Kemudian ada penanaman modal asing, ada pinjaman luar negeri. Ada yang tahu nggak Indonesia punya pinjaman nggak ke luar negeri? Ayo videonya dibuka semua. Ini mau lihat ini. Indonesia punya pinjaman luar negeri? ada. Ada. Hah? Banyak kan tidak? Banyak. Iya. Oke, banyak sekali ya. Ini menurut mana tadi? Kompas ya, tanggal saya tadi baca-baca sedikit, itu tanggal 12 Oktober 2020 itu Indonesia itu masuk di negara yang ke-7 terbesar yang punya pinjaman luar negeri. Loh, bayangkan sebenarnya itu ya. Nanti kalian jangan banyak punya utang ya. Iya. Iya tak? Belajar rajin. Jangan sampai banyak utangnya. Oke. Yang kelima adalah bantuan luar negeri. Ya, bantuan luar negeri ini biasanya terjadi saat kapan? Saat terjadi musibah.
Ya, terjadi musibah atau Iya, bencana. apabila ada musibah atau siapa ini yang ingin bergabung? Kristofano baru muncul. Kristo, selamat datang. Ya, Mem. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, kita akan sebelum pelajari interaksi, kita akan pelajari, lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Miradia, dalam pelajaran pengantar ekonomi bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar pelaku ekonomi. Ya, yang pertama, interaksi perekonomian yaitu ada perekonomian dua sektor atau terbentuk. Ini terdiri dari dua pelaku ekonomi, ya, yaitu RTK dan RTG. Nah, RTK ini adalah rumah tangga keluarga atau bisnis yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Dan RDP adalah rumah tangga produksi atau perusahaan. Nah, anak panah ini berarti rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi pada rumah tangga produsen untuk melaksanakan produksi, sehingga nantinya rumah tangga produsen akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen. Nah, apa faktor produksi yang kita sudah pelajari yaitu faktor produksi kemarin? Yang pertama adalah bisa tenaga kerja, bisa alamnya, misalnya tanah, gitu ya. Kemudian ada faktor produksi modal dan ada faktor produksi berupa kewirausahaan atau skill ya. Nah, nantinya rumah tangga produsen akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen berupa bisa upah atau gaji, bisa sewa, kemudian bunga, dan tentunya juga laba. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor ini terdiri dari yang pertama adalah perusahaan, ya, yang kedua adalah pemerintah, dan yang ketiga adalah rumah tangga. Ya, bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah? Perusahaan nanti videonya dibuka sayang. Begitu juga ditutup semua. Tangga atau RTK akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, pemerintah nanti pendapatan yang berupa pajak ini akan digunakan untuk yang pertama adalah subsidi ya. Nah, subsidi nanti bisa diberikan kepada masyarakat, yaitu dalam hal ini bisa ke perusahaan, bisa ke rumah tangga atau secara tidak langsung akan diterima oleh rumah tangga. Nah, contohnya kan ada subsidi BBM ya kan. Nah, itu adalah yang untuk mensubsidi itu adalah pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat, baik perusahaan maupun rumah tangga. Oke, selanjutnya, nah ini rumah tangga akan memberikan faktor produksi kepada perusahaan. Otomatis perusahaan nanti akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga. Itu bisa berupa uang, kan? Bisa berupa gaji. Nah, kalau rumah tangga sudah mendapatkan pendapatan berupa uang misalkan, maka rumah tangga akan membelanjakan uang itu bisa berupa barang atau jasa hasil produksi dari perusahaan. Nah, pihak perusahaan akan memberikan barang atau jasa yang diminta oleh rumah tangga. Ya, kita lanjut. Nah, kita membahas sekarang circular flow diagram. Apa itu? Nah, itu adalah perekonomian empat sektor atau bisa dibilang perekonomian empat sektor itu apa saja? Nah, yang pertama adalah rumah tangga keluarga, yang kedua rumah tangga pemerintah, RTG itu government, yang ketiga adalah rumah tangga produksi atau produsen, dan yang keempat adalah RTLM, rumah tangga luar negeri. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumen akan membayarkan pajak kepada pemerintah, begitu juga rumah tangga produksi, sehingga pemerintah nanti akan mengeluarkan
hasil penerimaannya ke masyarakat berupa subsidi. Bisa ya, selain subsidi pemerintah juga nanti akan belanja juga ya. Ya. Kita lanjut. Nah, rumah tangga keluarga akan memberikan faktor produksi, yaitu bisa alam, tenaga kerja, modal maupun skill ke produsen atau ke produksi. Nah, dari situ perusahaan akan memberikan balas jasa, yaitu berupa sewa, upah, bunga, dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen akan mendapatkan, setelah mendapatkan sewa ini, upah ini akan membelanjakan uangnya ke rumah tangga produsen. Berkaitan dengan luar negeri, maka hasil produksi akan diekspor ke luar negeri. Ya kan? Kemudian berkaitan dengan impor, maka negara Indonesia dalam hal ini bisa melalui rumah tangga konsumen, bisa ya, akan melakukan impor dari barang atau jasa dari luar. Oke, baik. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita jumpa di tema-tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, videonya udah selesai dan video kalian tertutup semua. Ayo dibuka. Kalian masih di situ? Masih, Mem. Masih, Mem. Masih, tapi videonya tertutup semua. Yuk, silakan dibuka videonya. Kita akan lanjutkan sesuai dengan video tadi. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi 2 sektor. Ya. Iya, kegiatan ekonomi 2 sektor. Tadi kalau mendengarkan, Mem mau tanya ini ke salah satu ini. Ya. Rumah tangga dan perusahaan. Yang nomor 1 bagian faktor produksi. Di sini ada tanda panah, ya kan? Ya, ini masih lanjut. Ada yang bisa kasih penjelasan apa saja itu artinya? Cahya, bisa? Ya, hadir, Mem. Iya, apa sayang? Arti panah itu apa? Rumah tangga merupakan pendek faktor produksi sehingga rumah tangga menawarkan faktor produksinya ke perusahaan. Oke, pintar. Jadi faktor produksinya berupa apa tadi? Bisa? Tenaga kerja, ya kan? Bisa? Modal? Bisa gedung ya, dan sebagainya ya. Oke. Sekarang yang arus nomor 2 ini. Mem mau tanya ke Ananda Ardila. Yuk, sayang. Perusahaan mengalirkan balas jasa berupa gaji, upah, sewa, karena penggunaan faktor produksi kepada rumah tangga konsumen. Pinter, 100 ya buat Ananda. Oke, sekarang untuk yang ketiga ini. Nomor 3, dari rumah tangga ke perusahaan. Ini Mem minta tolong Elsa, Khairunisa. Elsa? Iya, Mem. Iya, silakan. Rumah tangga. Tadi itu orangnya Mem putus-putus pas putar videonya. Oh gitu. Kalau begitu, Feni deh, Feni Risnawati. Harus yang nomor 3 sayang. Rumah tangga. Feni, where are you?
Ini jangan di-unmute. Yuk. Adakah engkau masih di situ, Feni? Feni nggak ada suara, berarti ganti yang lain. Iriani deh. Iriani masih di situ? Mem, ini pengertiannya kan? Yang dari rumah tangga ke perusahaan, yang di sini artinya apa? Di sini ada uang. Ya kan? Berarti rumah tangga membelanjakan pendapatannya atau uangnya ke Perusahaan. perusahaan. Nah, perusahaan berarti akan mengalirkan barang atau jasa yang diminta oleh Rumah tangga. ya, jadi itu muter-muter begitu aja, nak ya. Jadi rumah tangga pertama, misalkan kalau contohnya tenaga kerja nih ya, rumah tangga bekerja di perusahaan. Karena bekerja, makanya perusahaan memberikan dia gaji atau upah, ya kan? Setelah dapat upah atau duit, maka rumah tangga akan belanja lagi ke perusahaan. Belanja barang yang dia butuhkan, ya kan? Nah, jadi perusahaan nanti akan memberikan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Jadi sebetulnya simple. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini yang 3 sek. Nah, itu RTK. Rumah tangga konsumen. Ya, dua. Yang ketiga adalah RTP, rumah tangga Produsen. Kita lanjutkan. Kalau tadi RTK dan RTP saja, belum ada yang di tengah atau pemerintah, kan? Ya, berarti kalau yang di luar ini sudah ngerti, ya kan? Tadi tentang faktor produksi, kemudian yang sini tentang pembelian barang dan jasa. Nah, kalau dengan pemerintah, hubungannya bagaimana rumah tangga konsumen dengan pemerintah? Ada yang tahu? Ada, Mem. Iya, silakan. Pemerintah menggunakan pendapatan dari hasil pajak untuk membeli barang dan jasa dan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat banyak. Oke, 100. Who is name? Maria. Maria. Ayo, yang lain. Semangat seperti Maria. Ya. Oke, dari rumah tangga konsumen berarti dia akan bayar pajak ke pemerintah, ya kan? Rumah tangga produsen juga gitu, dia akan bayar pajak ke pemerintah. Setelah pemerintah dapat mendapatannya atau mendapatkan hasil penerimaan, maka pemerintah akan mengeluarkannya kembali dalam bentuk boleh subsidi, ya. Boleh apalagi tadi, Maria? Belanja, ya. Bayar gaji pegawai negeri misalkan, ya. Dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Mem. Tidak ada? Oke. Cristofano, nggak ada pertanyaan? Chris? Tidak ada, Mem. Tidak Paham. ada. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang masih 3 sektor, kita akan masuk ke 4 sektor. Kira-kira yang di sini apa? Luar negeri. Iya, pinter. Siapa yang jawab barusan? Siapa yang barusan jawab luar negeri? Saya, Mem. Iyo, saya siapa dan? Juliansyah, Mem. Ya, Juliansa. Oke. Iya. Berarti yang di sini nggak ada masalah kan? Sudah kita bahas sama yang tadi. Kaitannya dengan RTLL sekarang apa? Ada yang tahu? Yang di atas dulu deh. Iya, silakan. Ya. Rumah tangga memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diproduksi dalam negeri, yaitu dengan melakukan impor. Oke. Siapa? Maria lagi kan? Ya, Mem. Iya. Ayo, Maria. Maria semangat. Yang lain mana? Duh. Halo.
Nabila, how are you? Nabila, Iya, Mem. bagaimana kabarmu? Kalau Baik. tanda tanda yang di bawah ini gimana, Nabila? Rumah tangga mengekspor sumber daya ke luar negeri, hubungan perusahaan dengan luar negeri. Perusahaan melakukan ekspor dan impor ke luar negeri. Iya, boleh. 100 buat Nabila. Bisa begitu baru diam saja. Hah? Ya, siapa lagi nih ya? Lilis, Nafisa. Ada di situ ya? Bagaimana caranya ini? Luar negeri dapat uang di sini saya. Kira-kira. Di sini ada garis. Dari hasil ekspor, ekspor impor. Ya. Kalau Indonesia impor, berarti luar negeri dapat Ekspor. uangnya. Dapat uang. Iya, dapat devisanya. Tapi kalau Indonesia yang mengekspor, maka Indonesia mendapatkan uang. iya, Indonesia yang dapat duit devisanya. Gitu ya? Nah, jadi itu timbal baliknya. Begitu juga dengan pasar barang. Jadi kalau Indonesia mengekspor barang, berarti luar negeri yang bayar panahnya ke sini. Ya kan? Tapi kalau Indonesia yang mengimpor, maka Indonesia yang harus bayar ke Luar negeri. Luar negeri. Ya, begitu ya, gampang sebetulnya. Boleh, kita akan latihan. Iya, silakan dilihat di alinea ini, kira-kira apa interaksi di sini? Persiapan yang jawab Cahya. Cahya Wulan. Ada apa di situ, Cahya? Iya, Mem. Atau siapa yang sudah selesai membaca? Yuk. Ada 2 sektor. Ada perekonomian 2 sektor. Iya. Kegiatannya apa? Kegiatannya itu pelaku ekonomi merupakan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya, rumah tangga itu menyewa tanah, tenaga kerja, modal, dan wirausaha kepada rumah tangga produsen. Iya, Cahya ya? Ya. Oke, sudah pintar Cahya. Kita lanjut alinea kedua. Elsa. Silakan dibaca Elsa. Setelah adanya interaksi dari rumah tangga ke perusahaan, maka pelaku kegiatan ekonomi yang berupa perusahaan menghasilkan arus uang yang bisa berupa upah, gaji, sewa, laba, dan jenis pendapatan lainnya. Rumah Itu tangga dibelanjakan ya. Iya. Oke, pintar. Kita lanjut alinea ketiga. Juliansa. Juliansyah Khairul. Gimana? Ya, Mem. Silakan. Iya. Aduh, ada es krim lewat tuh.
masuk ke situ. Kelihatan Juliansa? Iya, Mem. Iya. Pendapat Pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan perusahaan masih tetap berproduksi. Iya, jadi pendapatan yang diterima rumah tangga itu akan kembali mengalir ke perusahaan, jadi muter. Dari perusahaan, ngalir lagi duitnya ke rumah tangga konsumen, gitu ya, muter-muter ya. Nah, Iya, itulah interaksinya. Ya. Ini Kristofano. Pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam pengubahan sumber daya didanai dari penerimaan yang berasal dari rumah tangga dan perusahaan serta masyarakat luar negeri. Penerimaannya baik berupa pajak ya dan pendapatan lain-lainnya, bisa dari jasa pemerintah. Nah, itu ya, pendapatan yang diterima pemerintah tidak hanya digunakan untuk mengubah sumber daya, tetapi juga digunakan untuk pembayaran transfer seperti dana kesejahteraan kepada rumah tangga tertentu dan pemberian subsidi. Ya toh? Nah, yang terakhir. Nah, ini dari sisi sektor luar negeri memberikan sumber daya kepada pasar input tadi yang berupa faktor produksi ya, dan juga meminta sumber daya dari pasar yang sama, yaitu pasar input. Nah, impor input atau faktor produksi. Nah, sektor luar negeri juga melakukan pembayaran atas penggunaan sumber daya dan penerimaan atas penjualan barang dan jasa. Intinya sama ya dengan interaksi yang tadi ya. Sama tidak? Halo. Sama ya? Sama, Mem. Sama, Oke. Mem. Sama. Sama. Iya. Ada pertanyaan untuk materi kali ini? Tidak ada, Yang belum Mem. mengerti ditanyakan. Ada, Mem. Tidak ada? Yang betul? Kalau tidak ada, berarti silakan ada yang bisa kasih kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Siapa yang bisa kasih kesimpulan? Minta tolong. Apa ya? Lilis. Ya, Mem. Iya, yang kegiatan interaksi dua sektor tadi apa saja, Nak? Rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Oke, yang dua sektor? Tiga sektor? Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Oke, satu lagi, yang empat sektor. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke, pinter. Oke, selanjutnya kesimpulan Nabila Yulianti. Mem pengen tahu tadi hubungan antara pemerintah dan rumah tangga konsumen tadi apa sayang? Hubungannya Nabila? dengan pemerintah dan apa hubungan Yaitu tentang nggak begitu jelas sayang. Putus-putus. Ada Ananda Ardila. Ayo, apa hubungannya? Rumah tangga konsumen membayar apa? Katanya sudah mengerti tadi. Membayar pajak ke? Halo? ke pemerintah. Iya. Konsumen membayar pajak ke pemerintah. Nah, pemerintah mengeluarkan penerimaannya dalam bentuk apa?
Subsidi. Iya, sudah subsidi, ya kan? Bisa bantuan, subsidi, misalkan subsidi BBM ya. Iya. Jangan melamun. Feni Risnawati, apa kesimpulanmu, Nak? Feni Risnawati, kira-kira apa kesimpulanmu? Halo? Feni masih bergabung? Suaranya di-unmute sayang, suaranya dikasih nyala. Saya ini nggak dengar, jaringannya nggak bagus kah? Oke, Hasni. Hasni, bisa kasih kesimpulan? Hasni. Hasni. Di mana dirimu? Hasni. Suaranya dikasih nyala dulu. Halo, apakah tidak kedengeran? Dengar, Mem. Iya, Hasninya ada nggak? Tadi Mana ya? Hasni bilang Hasninya putus. putus. Oh, Hasni terputus. Nurjaya Arindi. Masih di tempat? Ya, Ya, apa kira-kira kesimpulanmu, Nak? Kesimpulanmu pembelajaran kali ini? Bagaimana? pemerintah Bagaimana dengan memiliki 3 peran penting dalam kegiatan ekonomi sebagai konsumen dan juga pengatur kebijaksanaan. Iya, boleh. Nurjaya Arindi. Satu lagi, pengen dibuat kesimpulan pembelajaran kita kali ini oleh Kristofano yang masih sembunyi. Kristofano. Ya. Kris, masih adakah di situ dirimu? Kenapa videonya ditutup semua? Takut Mem tanya, Kak? Kristofano, apakah ada dirimu? Iriani, dirimu masih di situ? Iriani. Iriani keluar dari rapat, terlempar. Ya. Oke, Marian. Apa kesimpulanmu? Kesimpulan interaksi antar pelaku ekonomi, ada interaksi dua sektor yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan, interaksi 3 sektor yang dilakukan perusahaan, pemerintah, rumah tangga, interaksi 4 sektor yang dilakukan rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan luar negeri. Iya, 100 buat Maria. Begitu ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, materi minggu depan kita akan ulangan harian ya. Kalau mudah-mudahan saja seandainya tidak ada rekaman lagi, berarti kita ulangan. Tapi kalau masih rekaman, berarti kita masuk ke materi berikutnya. Nanti ulangannya akan kita schedule lagi ya. Baik, Oke. Ya, Mem. Sebentar, ini akan ada post test seperti kuisis tadi. Ini kodenya, nanti Mem akan kirim di WhatsApp. Terus mudah-mudahan nanti nilainya bisa lebih bagus ya. Nah, dari hari ini ya. Dari tadi pagi maksudnya.
Oke, Mem pengen siapa yang pimpin doa? Juliansyah, pimpin doa sayang. Untuk mengakhiri Mem, pagi Ya. sudah Islam, ya? Orang Kristen. Yang mana yang Kristen? Siapa ya? Kristofano? Ayo. Siapa yang bersedia? Kemarin Tonci tidak masuk hari ini. Oke, siapa saja silahkan. Anissa Ramadhani. Ya, Mem. Ya, silahkan pimpin doa menutup pembelajaran. Ya. Kawan-kawan, mari kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Anissa. Jangan lupa tugas yang di LKPD ya. Itu yang multiple choice tidak usah, itu kirim hanya yang untuk uraian saja. Ada formnya di Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa. Minggu depan. Ayo, masih ingat? Kita sama-sama punya semangat ya, SMK? Bisa. Bisa? Hebat? Luar Biasa. Luar biasa. Semangat, sama-sama, diulangi. 1, 2, 3, SMK? Bisa. 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 Hebat? Luar biasa. Aduh, Luar masih biasa. putus. Ulang. 1, 2, 3. SMK? Bisa. Bisa. Hebat? Luar biasa. Luar biasa. Semua yang SMK ya harus tahu ya. Iya, oke. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Thanks all my love students. Oke. Akan saya lihat hasil dari post test kalian ya. Ya, sambil nunggu teman kalian yang belum mengirimkan hasilnya. Post test pertemuan Ecobis ya. Ya, sudah 87% sambil kita tunggu. Oke, Nurjaya 100, Elsa 100, Nabila 100 mantap, Lili 100, Cahaya Wulan, Ananda salah satu, Juliansa, Anissa masih dalam proses. Ayo silahkan anak-anakku tunggu, tinggal beberapa menit lagi ya. Oke, terima kasih partisipasinya. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, sampai jumpa minggu depan ya.